Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan uji material pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjelaskan putusan perkara uji material batas usia capres-cawapres telah difinalisasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai topik kebijakan perubahan batas usia Capres-Cawapres 2024 melalui analisis hukum, dampak politik, dan kesesuaian dengan Pancasila. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Sefkarina dengan NIM 2118 10 10 10 27. Saya Ditasin dengan NIM 2118 10 10 10 29. Saya Rifa Erviana Dewi Utami dengan NIM 21181 01 01 05 dari Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Arisa Kumala Dewi dengan NIM 2415 10 30 10 45 Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengeluarkan putusan terkait dengan persyaratan usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU XX-I/2023 dan memunculkan banyak sekali perdebatan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sesuai dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat usia tersebut dapat diubah, di mana pengalaman di jabatan politik kini bisa menggantikan syarat usia minimal dan diperbolehkan kurang dari 40 tahun. Keluarkannya putusan MK nomor 90 tahun 2023 terdapat banyak perbedaan pendapat dari kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam suatu jurnal, Dr. King Faisal Sulaiman, pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berpendapat bahwasanya putusan yang diambil MK ini sangat sensitif, beraroma politik karena berkaitan dengan pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang, serta akan adanya konflik kepentingan. Ia menduga putusan ini berkaitan dengan anak presiden, yaitu Raka Buming Raka yang ingin mencalonkan sebagai wakil presiden dari Bapak Prabowo. Adapun putusan MK tersebut memberi dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak negatifnya yaitu potensi imunitas dalam pemilihan keputusan serta dominasi elit politik yang memperpanjang kekuasaan melalui penerusnya yang lebih muda. Sedangkan untuk dampak positifnya yaitu mendorong partisipasi generasi muda, di mana sebelumnya generasi muda itu sebagai objek dalam politik, namun dengan adanya putusan MK ini, generasi muda dapat berperan sebagai subjek yang berperan dalam dunia politik yang untuk diteruskan kepada masyarakat. Adanya putusan MK ini membuat salah satu kandidat yaitu kandidat 02 yaitu dengan cawapres Gibran Buming Raka dengan umur 36 lebih diuntungkan dari paslon lainnya. Ditambah lagi dengan adanya ketua MK yang menyetujui masih merupakan kerabat dari Bapak Jokowi, sehingga munculnya praduga politik dinasti. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa batas usia cawapres ini yaitu 40 tahun jika pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai pejabat negara ataupun kepala daerah. Namun, hal ini memicu kritikan dari beberapa kalangan, contohnya dari Dr. King Faisal Sulaiman SH dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, yang mengkritik dianggap tidak konsisten dan beraroma politis, sehingga dapat menimbulkan paslon. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya mencerminkan hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah, karena tidak semua pihak menyetujui keputusan tersebut. Apakah kebijakan batas usia cawapres ini menjamin keadilan sosial atau justru malah memperkuat oligarki politik? Keputusan Mahkamah Konstitusi ini banyak banget memicu kontroversi dan kritikan dari beberapa kalangan, maka dapat dianggap tidak dapat menjamin keadilan sosial karena memungkinkan adanya diskriminasi terhadap kelompok dan mungkin akan memperkuat oligarki politik atau kelompok individu. Pertama, adanya potensi konflik kepentingan yang muncul karena anggota MK memiliki hubungan politik atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Yang kedua, adanya dominasi elit yang dapat menghalangi aspirasi generasi muda ketika elit politik memiliki
kontrol yang kuat dalam proses pencalonan suara daripada kalangan yang tidak berasal dari latar belakang elit. Penyebabnya adalah pengaruh politik yang kuat dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan yang pertama adanya konsistensi MK. Putusan MK memperlihatkan bahwa MK tidak mengurangi batas usia calon jabatan publik atau syarat sebagai pengisian suara dan kursi. Yang kedua, penurunan kualitas seorang pemimpin yang dimana adanya kekhawatiran apabila generasi muda itu masuk akan berdampak buruk karena tidak memiliki pengalaman yang cukup, sehingga berhubungan juga pada opini publik yang dimana sebagian besar orang mengizinkan generasi muda untuk masuk ke dalam pemerintahan, sedangkan sebagian yang lainnya juga lebih memilih pengalamannya yang cukup penting dalam posisi kepemimpinan. Solusinya dapat dijajaki yang pertama yaitu revisi Undang-Undang Pemilu dengan mengkaji ulang syarat usia berdasarkan pengalaman dan juga kompetensi kandidat. Yang kedua, pengawasan independen MK dengan pembentukan lembaga pengawasan yang meminimalkan intervensi politik, dan juga yang terakhir adalah sosialisasi publik di mana diskusi secara terbuka dilaksanakan bersama masyarakat untuk memperjelas apa dampak dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, perubahan kebijakan usia minimal capres dan cawapres menimbulkan berbagai tantangan dan peluang. Dengan pengawasan yang lebih baik dan kebijakan yang tepat, kita bisa menjaga integritas demokrasi Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.